Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Olin Rivi Gosal. Dalam kesempatan ini mari kita menanggapi video dari Pak Rudipan yang menanggapi Pendeta Esra Soru berkaitan dengan kata binasa di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Di sana dikatakan, "Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci." Saudaraku, kata binasa atau apolumi ini memang berkaitan dengan mati, berkaitan dengan neraka, hancur, berkaitan dengan rusak, sirna, dan lain sebagainya. Ini memang menunjuk kepada satu kondisi di mana seseorang benar-benar ada dalam keterpurukan dan tidak ada makna yang indah di dalam kata apolumi ini. Nah, saudaraku, kalau berkaitan dengan konteks Injil Yohanes, dari awalnya sudah berbicara tentang firman yang adalah Allah, datang ke dalam dunia menjadi manusia dengan tujuan untuk mempersatukan manusia dengan Allah yang sudah terpisah, yang sudah bermusuhan karena dosa. Dan kita lihat dengan jelas, khususnya di dalam Yohanes pasal 3, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, sudah berbicara tentang hal ini. Orang yang tidak dilahirkan kembali, atau yang masih hidup di dalam dosa, atau yang tidak memiliki Kristus dalam hidup, yang tidak diubahkan hatinya, maka mereka tidak dapat melihat Allah. Mereka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah tidak bisa diukur. Kasih Allah kita tidak bisa dapat dari dunia ini. Karena dunia ini sudah tercemar seluruhnya dengan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang gelap, dunia yang hancur, dunia yang kacau. Sehingga Dia mengaruniakan, menganugerahkan, memberikan. Jadi bukan inisiatif manusia. Tetapi ini adalah inisiatif Allah untuk menyatakan, untuk membangun kembali hubungan, untuk memulihkan hidup manusia. Sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kalau kita lihat sampai di akhir Injil Yohanes, itu sangat-sangat menekankan bagaimana seorang hidup di dalam kepercayaan atau iman kepada Tuhan Yesus. Firman menjadi manusia, Dia datang untuk menebus manusia, memperdamaikan manusia dengan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Dia pasti akan mengalami hidup yang kekal. Tetapi setiap orang yang tidak percaya kepada Dia akan ada di dalam hukuman atau kebinasaan yang kekal. Jadi sebenarnya ini halnya sudah jelas. Orang kalau tidak hidup yang kekal, berarti dia akan hidup dalam kebinasaan yang kekal. Ya, ini pasti berkaitan dengan neraka. Dan ini sama katanya ketika dikatakan binasa di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini sama dengan Yohanes 17 ayat 12. Apolumi berkaitan dengan kebinasaan atau kehancuran yang kekal. Atau seorang karena dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau tidak masuk dalam kerajaan Allah, ketika mati hanya dua tempat. Kalau bukan surga, berarti neraka. Jadi saudaraku, jelas ya. Saya mau tekankan di sini bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan jelas, Yohanes pasal 17 ayat 12 itu berbicara tentang binasa atau hancur. Artinya seorang akan mati dalam kekekalan di dalam neraka. Nah, ini kan berkaitan juga dengan apa yang disampaikan pengajaran baru dari sang debaters bahwa Yudas masuk surga. Saya nggak percaya dan saya nggak yakin, nggak sepaham dengan hal itu. Karena sudah dikatakan Yudas itu binasa. Karena dia tidak pernah percaya kepada Yesus selama hidupnya, sampai akhir hidupnya, dia masih dikuasai oleh iblis. Ini jelas saudara.
Jadi saya mau katakan, percayalah bahwa neraka itu nyata, meskipun Pak Rudipan tidak percaya bahwa neraka itu nyata. Dan yang kedua, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah menyatakan kasih-Nya yang kekal. Allah kita bukan hanya Allah yang adil. Jadi kita nggak bisa menilai Allah kita seperti monster. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya. Dia mau menjangkau kita, dia peduli dengan jiwa kita, dia tidak mau membiarkan kita binasa. Karena itu marilah percaya kepada Dia di dalam hatimu, sehingga engkau dan saya bisa diselamatkan dari kengerian hukuman yang kekal di dalam neraka. Apakah Allah kita kurang baik? Wow. Kiranya bagian ini bisa memberkati kita semua. Percayalah kepada Kristus, maka engkau akan mengalami hidup yang kekal, akan melihat Allah, karena engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.